Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan teori akuntansi ya, entah ke berapa kali saya belum hafal, kalau nggak ketiga atau pertemuan keempat. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bab 4, yaitu aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi. Nah, dalam bab ini atau di status RPS mungkin dia diberi nama dengan proses pembentukan standar akuntansi ya, jadi kalian tidak usah bingung. Nanti mungkin ada yang bertanya, Bu, kalau di RPS kok proses pembentukan standar akuntansi? Nah, itu nanti dia akan berbicara bab 4 ini. Nah, latar belakangnya yaitu kita akan lebih berbicara tentang proses pembentukan standar akuntansi atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah standard setting process. Nah, di sini merupakan langkah atau aktivitas yang cukup pelik karena kita harus memperhatikan dari beberapa segi aspek, yaitu diantaranya ada aspek politik, aspek bisnis, dan sosial budaya. Nah, kenapa aspek politik? Karena mau tidak mau di situ akan ada banyak kepentingan ya, karena kalau kita di sebuah negara pasti ada yang namanya politik karena di situ ada kepentingan beberapa pihak. Nah, kenapa dia melibatkan aspek bisnis? Karena di sini sebentar ya. Nah, kenapa di sini melibatkan aspek politik? Karena di sini aspek politik sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita ke aspek bisnis. Nah, kenapa ini menyangkut dengan aspek bisnis, Bu? Karena seperti yang kita tahu akuntansi, dalam hal ini kita berbicara tentang standar akuntansi, otomatis dia adalah kayak merepresentasikan atau menjelaskan tentang aktivitas bisnis karena berhubungan dengan ekonomi. Terus, kenapa kita harus memperhatikan juga aspek sosial budaya, Bu, ketika ada pembentukan standar akuntansi? Nah, karena manusia adalah makhluk sosial, otomatis dia tidak bisa hidup sendiri dan dia hidupnya otomatis secara sosial ya, berkelompok. Jadi apabila di sebuah masyarakat atau sosial, otomatis di situ secara sengaja ataupun tidak sengaja akan timbul yang namanya budaya. Nah, budaya ini dianut bersama ya, entah disepakati atau tidak, cuman karena di situ sudah merupakan budaya atau kebiasaan, jadi mau tidak mau kita juga harus memperhatikan aspek tersebut. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang standar akuntansi di Amerika. Nah, mungkin yang bagi kalian mungkin bertanya, nah, ngapain Bu? Kita kan berada di negara Indonesia, kenapa kita harus belajar tentang standar akuntansi di Amerika? Nah, kenapa? Nah, karena akuntansi itu tuanya dari sana gitu, asalnya dari sana. Dan kalau kalian mempelajari lebih lanjut, standar akuntansi yang ada di Indonesia itu sebenarnya kita mengadopsi dari negara tersebut gitu. Makanya kenapa kita sebelum bab selanjutnya kita mempelajari tentang standar akuntansi di Indonesia atau akuntansi di Indonesia, ada baiknya kita belajar tentang sejarahnya dulu biar kita kalau sudah tahu sejarahnya, kita sudah ada modal pengetahuan dulu untuk mengetahui atau mempelajari lebih lanjut di bab selanjutnya gitu. Nah, di Amerika ini nanti kalian akan menjumpai beberapa tahapan periode. Nah, kalau secara garis besar dia dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal pembentukan tahun 1900 sampai 1936, terus periode setelah Perang Dunia 1946 dan periode modern 1959 sampai sekarang. Cuma nanti di slide selanjutnya atau di buku kalian yang buku acuan yang sudah kita sepakati di pertemuan pertama, di situ akan lebih rinci lagi ya gitu. Cuman secara garis besarnya kalian akan menjumpai 3 tahapan seperti yang terlihat di layar PPT kalian. Nah, terus sebenarnya kalau kalian belajar ataupun membaca nanti, realitasnya tuh ternyata praktek akuntansi itu seringnya tidak seragam gitu, sehingga hal ini tentunya menyulitkan pemakai laporan keuangan, yaitu ya para investor, terus kreditur, seperti itu. Karena mereka mengambil keputusan tuh
mendasarkan pada laporan keuangan tersebut. Nah, karena kalau antara satu perusahaan atau satu negara dengan satu yang lain, atau dalam hal ini kita berbicara tentang Amerika ya, berarti kalau di Amerika tuh satu perusahaan A dengan perusahaan C, ternyata mereka prinsip akuntansinya berbeda gitu. Otomatis di sini akan memusingkan investor ya, misalkan di sana pakai metode apa, accrual, kalau di perusahaan C pakai metode lain. Nah, seperti itu tentunya akan membingungkan dari investor ini ya, karena tidak adanya seragam itu tadi. Nah, makanya hal inilah menjadi faktor utama pemicu perlunya kita kembangkan standar akuntansi yang seragam. Nah, terus di sini periode pembentukan yaitu 1930 sampai 1946. Di sini pertama adanya, nah kalau di slide sebelumnya kan tahap awal pembentukan ya 30 sampai 36. Nah, di sini periode pembentukan tuh antara 30 sampai 46. Di sini muncul persetujuan antara AICPA dan NYSE. Nah, kepanjangannya apa bisa kalian lihat di layar ini ya. Untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang diikuti oleh perusahaan New York Stock Exchange. Nah, New York Stock Exchange ini tentunya kayak bursa efek tapi di Amerika seperti itu ya. Nah, terus ternyata tadi kan 1930 sampai 1946. Nah, itu berbicara tentang kesepakatan atau pekerjaan antara AICPA dan NYSE. Nah, kalau 36 sampai 46 itu ternyata kan di situ masa-masa perang dunia tuh ya. Jadi di tahun-tahun ini, jadi kalau tadi kan kita berbicara tentang ini ya tahun 1930 sampai 46 ini secara global karena dia 30 sampai 1946, sedangkan slide selanjutnya itu 36 sampai 46 berarti di dalam periode sebelumnya. Nah, di sini ternyata terjadi sebuah peristiwa penting yaitu Perang Dunia Kedua. Otomatis di sini pekerjaan pengembangan standar akuntansi itu mengalami penurunan gitu karena transaksi-transaksinya terus CAP itu lebih konsen ke transaksi perang gitu. Jadinya otomatis di situ terjadi sebuah kejadian penting. Nah, sesudah 46 sampai 59 yaitu setelah perang. Nah, di sini kebijakan akuntansi itu menjadi topik penting lagi gitu sampai di koran Suara Merdeka. Kalau di kita ya koran Suara Merdeka, kalau di sana berarti Financial Press itu dia menjadi topik utama gitu. Jadi dia kayak yang sebelumnya kita tertidur, kita sempat fokusnya itu ke tentang transaksi perang karena memang terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, di tahun 46 sampai 49 59 ini kayak kita mulai aktif lagi, mulai gencar-gencarnya. Jadi di situ menjadi topik utama di Financial Press gitu. Terus di sini periode berakhirnya CAP ya, Committee on Accounting Procedure. Nah, di sini banyak sekali protes terhadap ini ya, Committee on Accounting Procedure. Jadi di sini terjadi transisi yaitu antara 57 sampai 59 terjadi transisi pengembangan standar akuntansi. Nah, karena tadi banyak diprotes tentang CAP, jadi di tahun ini dibentuklah APB dan Accounting Research Division ya. Jadi kalau kerjanya APB di sini dia dan Accounting Research Division ini semuanya setiap mau mengembangkan standar akuntansi itu selalu dilakukan riset terlebih dahulu. Nah, di periode ini kita mengenal adanya laporan Komite Wood dan Trueblood. Setelah itu juga ada mekanisme operasional FASB. Jadi di sini ada badan-badan ini ya, dan nama-nama Wood ini tentunya dari tokohnya gitu. Jadi dia dari tokohnya. Nah, di sini saya hanya menampilkan inti-intinya ya untuk kalian. Lebih jelasnya, lebih rincinya nanti bisa dibaca di halaman 88 dan 89. Saya di sini hanya menunjukkan antara tahun segini itu muncul organisasi ini gitu ya. Jadi silahkan dipahami. Jadi ketika misalkan besok kita ada tugas dalam bentuk kuis, kalian sudah bisa menjawab gitu. Jadi di sini sudah saya tampilkan tahun dan organisasi apa yang muncul di tahun tersebut.
Nah, terus periode setelah skandal akuntansi. Nah, di tahun 2002 itu ternyata juga terjadi sebuah kejadian yang sangat booming gitu ya, sangat besar, yaitu terkuaknya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Enron, WorldCom. Nah, karena terjadi skandal akuntansi ini tadi, keluarlah undang-undang yaitu Sarbanes-Oxley Act yang keluar pada tahun 2002. Terus setelah keluar adanya SOC atau biasa disebut SOC ini ya, Sarbanes-Oxley Act ini, di sini juga ada muncul organisasi atau badan yang namanya PCAOB. Nah, dia ini tugasnya mengawasi auditor-auditor ya. Jadi setelah terjadinya skandal Enron, WorldCom dan lain-lain perusahaan besar itu tadi di negara Amerika, muncullah undang-undang ini. Terus muncullah organisasi ini yang tugasnya adalah mengawasi auditor-auditor dan bekerja pada saat tahun tersebut. Nah, setelah kita juga menyinggung adanya kejadian besar skandal akuntansi, di sini kita berada pada kesimpulan yaitu standar akuntansi global. Nah, bisa dibuka di halaman ini ya, standar akuntansi global di halaman 94 gitu. Nah, di tahun 73 itu muncul organisasi pertama yaitu IASC ini ya. Nah, IASC itu dia ada tugas-tugasnya yaitu halaman 95. Jadi kalau di sini saya menyimpulkan kalau tugas dari IASC itu artinya dia mengangkat badan-badan yang ada di sebelumnya. Artinya dia mengurusi badan-badan ketiga ini gitu ya. Tapi kalau IASB itu tugasnya apa? Nah, ini lebih spesifik. Jadi kalau IASC ini kan didirikan pada tahun 73. Nah, dia itu lebih tugasnya kayak mengangkat anggota, menetapkan SOP dari badan-badan selanjutnya gitu. Nah, badan-badan selanjutnya ada IASB, IFRIC, IFRIC ini ya. Terus SAC. Ini mereka mempunyai tugas spesifik sendiri. Di antaranya kalau tugas dari IASB itu dia mengembangkan, menerbitkan IFRS, menyetujui interpretasi yang dikembangkan oleh IFRIC. IFRIC itu organisasi ini ya, yang C. Nah, IFRIC ini sendiri, dia tugasnya seperti menginterpretasikan penerapan IFRS dan sebagainya. Nanti ada di halaman 97, bisa kalian bandingkan, dibaca dulu, terus kalian bandingkan benar nggak yang diomongkan Bu Retno itu tugasnya memang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau SAC ini lebih kepada dia memberi nasihat ya kepada dewan seperti itu. Jadi masing-masing badan di sini sudah punya tugas masing-masing, tapi awalnya bermula dari IASC gitu. Nah, saya rasa untuk penjelasan materi bab ini sudah cukup sekian. Jangan lupa saya di sini hanya memberikan highlighter atau penekanan-penekanan poin tertentu. Dan untuk pemahaman lebih lanjut, jangan bosan-bosan untuk memeluk buku kalian ini ya. Bukan memeluk ya, bukan memeluk dalam arti sebenarnya itu ya, tapi silakan dibaca, dipahami. Kalau misalkan kalian sudah beli, kan sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan ilmunya gitu ya. Jadi silakan dibaca, cari waktu yang sekiranya pikiran kalian fresh. Jadi cepat gitu kita belajar, bukan belajar pada saat tubuh capek ya. Jadi belajarlah pada saat tubuh fresh, istilahnya dilegake waktunya. Jadi di situ kalian hanya butuh waktu sedikit untuk memahami. Beda ketika tubuh kalian capek, otomatis untuk memahami sebuah materi akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Oke, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.